Dari mana suatu negeri itu bisa berhukum dengan hukum Islam? Dari mana? Apa sumbernya? Kalau kita kembali kepada sejarah negeri yang berhukum dengan hukum Islam, misalnya Saudi Arabia. Kembali kepada sejarah, bagaimana prosesnya? Apakah langsung? Jawabannya tidak. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menegakkan, ya, berdiri khilafah Islamiyah yang berhukum dengan hukum Islam? Bagaimana prosesnya selama 13 tahun? Jawabannya apa? Dengan dakwah apa? 13 tahun, selama 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Bagaimana prosesnya? Kalau kita lihat, ternyata prosesnya adalah dakwah tauhid dan dimulai dari pribadi-pribadi, masyarakat sedikit demi sedikit terus berkembang dakwakan tauhid yang pada akhirnya berkumpullah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dari dakwah tauhid, berkumpul orang-orang yang cinta dengan ilmu, cinta dengan tauhid, menegakkan sunnah yang sahih, sehingga secara otomatis berdirilah negara Islam. Sekarang pemerintah baru bikin aturan menghilangkan suara misalnya di masjid, suara-suara mengaji. Kira-kira bagaimana respon masyarakat? Atau enggak, pula pemerintah melarang maulid Nabi. Kira-kira bagaimana respon masyarakat? Bisa nggak diterapkan? Di demo itu pemerintah. Nggak akan dipilih lagi oleh rakyatnya. Iya. Jadi hukum itu dari bawah ke atas. Tapi ingat, dari bawah ke atas, tapi dari dasar yang benar, bukan dari sholat, bukan dari fadilah, bukan dari sedekah, bukan dari siasah, tapi dari akidah. Perhatikan ini. Alhamdulillah kalau kita lihat di Indonesia ini, dakwah tauhid dan sunnah, dakwah ila akidah as-sahihah, Masya Allah. Ya, dulu orang-orang yang mengenal akidah yang benar, ya, yang paham tentang syirik-syirik, khurafat, itu hanya orang-orang yang miskin, ya. Tapi sekarang alhamdulillah, dari kalangan orang-orang yang kaya, dari kalangan orang-orang yang menjabat, dari kalangan orang-orang yang merupakan tokoh dan terpandang di tengah manusia, itu berkah dari dakwah tauhid. Dan dari situ akan lahir kesadaran untuk kembali kepada Islam secara menyeluruh. Dari ibadah, awalnya akidah, kemudian kepada ibadah, kemudian kepada muamalah, kepada akhlak, kepada siasah, ya, politik. Itu akan lahir dari akidah yang benar. Maksudnya begini, ibaratnya ini poros, ya, jalan poros. Misalnya anggaplah poros misalnya Petarani, ya. Kira-kira bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin ibaratnya hasilnya atau hukumnya akan benar kalau startnya udah salah. Kita startnya di sini, dia startnya di sana, nggak ketemu nantinya. Tapi kalau startnya sudah benar, maka hasil dari dasar yang benar juga akan benar. Tapi kalau rumusnya sudah salah, ya pasti hasilnya juga ikut salah. Maka berpengaruh pada fikihnya, berpengaruh pada muamalahnya, berpengaruh pada politiknya, berpengaruh pada dan seterusnya. Iya. Illam yakun du'atu yusahihuna al-aqidah wa yu'minuna imanan sahihah. Ya. Dari mana datang hukum atau negeri yang berhukum dengan hukum Islam? Ya, kalau bukan dari dai, para pengajak kepada akidah yang benar. Ya, mengajarkan iman dengan iman yang benar. Mereka diuji dalam agamanya, tapi mereka bersabar. Mereka berjihad fi sabilillah. Ya. Mereka menegakkan hukum Allah di muka bumi. Iya.
Maka ini qadhiyatun wadhihah jiddan, artinya sesuatu yang sangat jelas sekali. Bagaimana para nabi, para rasul, dan coba lihat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sampai digelari Wahabi. Ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sampai digelari Wahabi dan negeri-negeri Wahabi. Tapi coba lihat apa yang beliau ajarkan. Coba lihat buku-bukunya, buku-buku apa yang beliau tulis. Pembahasannya apa? Akidah. Mengajarkan tauhid, baca Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubhat. Semuanya menjelaskan tentang akidah. Jadi kalau mau menegakkan khilafah Islamiyah yang sebenarnya, ya, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa dihalangi oleh siapapun, maka tegakkan tauhid. Hilangkan kesyirikan. Dakwakan tauhid. Itu prioritas utama. Itu merupakan dakwah yang paling pertama. Dan semua yang lainnya itu syariat Islam itu merupakan pelengkap dari tauhid, pelengkap. Dan tauhid dan akidah ini merupakan pondasi dasar atau yang paling diprioritaskan dalam dakwah itu. Demikian harusnya. Dan bagaimana cara menerapkannya? Terapkan dari pribadi-pribadi, rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi ya, coba kita lihat sekarang. Kira-kira syariat apa yang paling berat diterima oleh masyarakat kaum muslimin? Nah, kira-kira syariat apa yang paling berat? Yang paling berat diterima, tauhid. Yang paling berat mereka tinggalkan, syirik. Yang paling berat mereka terima, sunnah. Yang berat mereka tinggalkan, bid'ah. Jadi kita mau mengharapkan negara Islam yang diberkahi, Islam yang berhukum dengan hukum Allah. Nah justru yang paling mereka benci tauhid. Yang paling susah dari hukum yang menyalahi agama yang mereka tinggalkan, yang paling berat mereka tinggalkan, syirik. Buktinya apa? Pernah kita singgung ya bahwa kalau kita ceramah atau berdakwah tentang syariat, tidak ada yang marah. Tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang fadilah, tentang sedekah, tentang akhlak, tentang adab. Ya, tapi ketika berbicara tauhid, nah Wahabi. Ayatnya ayat Wahabi. Haditsnya hadits Wahabi. Ustadznya ustadz Wahabi dari negeri Wahabi. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Maksudnya adalah pokoknya jangan singgung-singgung masalah akidah. Masih banyak pembahasan lain. Itu akan memecah belah umat. Mereka nggak paham bahwasanya hakikat persatuan seseorang atau dikatakan itu persatuan, yaitu bersatu di atas Al-Quran dan Hadits. Itulah persatuan. Bersatu di atas Al-Quran dan Hadits dengan pemahaman yang benar. Nah, itulah persatuan. Berarti menyelisihi itu, dan yang paling nampak dalam penyelisihan atau keluar dari persatuan yaitu syirik. Dan yang paling mendasar dalam ajakan kepada persatuan yaitu tauhid. Makanya sama ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya, Nabi kita Muhammad, semuanya ajakannya apa? Tauhid. Iya, itulah hakikat persatuan. Taib.